Subuh hari ini hadis yang kita bacakan berkaitan dengan kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah makanan atau adab beliau saat makan yang ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita amalkan. Karena bukan hanya sekedar adab, tapi dalam penjelasan daripada ahli kesehatan ternyata menjaga adab makan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan. Hadis ini an Anasin radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salas. Ini yang pertama. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia memakan makanan la'iqa asabi'ahu salas, dia menjilat jarinya yang 3. Ini tentu supaya jangan sampai ada sisa makanan yang masih menempel di tangan. Ini menunjukkan kesederhanaan, kemudian menunjukkan jangan sampai ada yang mubazir. Makanan itu hendaklah disantap semuanya, sampai-sampai jari beliau jilati setelah makan. Itu merupakan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian dia mengatakan lagi, iza saqatat luqmatu ahadikum falyumti anhal aza. Kalau suapan luqmah, suapan makanan yang kita masukkan ke mulut itu saqatat, jatuh ke meja makan kah atau ke lantai. Dulu kita sampaikan Rasulullah kan tak pernah makan di meja makan. Kalau kita makan di meja makan ya sah-sah saja. Kalau Rasul di lantai saja. Nah, jadi kalau suapan makanan salah seorang kalian itu jatuh ke lantai, maka falyumti anhal aza. Artinya bersihkan kotoran yang menempel di makanan yang mau dimakan itu. Dulu Rasulullah makannya kemungkinan sering makan kurma. Kurma jatuh 1 biji, diambil, bersihkan, kemudian makan. Nah, kalau kita kan nasi, maka usahakan betul kalau nasi itu jatuh bisa dibersihkan, ya bersihkan. Wal yakulha, kemudian makan makanan yang jatuh tadi setelah dibersihkan. Nah, bukan dibuang. Kalau buang dia mubazir. Ini menunjukkan betapa sederhananya dan menghindarkan perbuatan tabzir, mubazir itu. Kemudian apa perintah Rasul berikutnya? Setelah dia perintahkan makan si makanan yang terjatuh tadi, wala yada'ha lisyaitan. Jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Jangan tinggalkan atau jangan beri makan syaitan. Berarti syaitan itu ikut makan dengan sisa-sisa makanan yang tak termakan. Sedikit atau banyak, apalagi banyak, maka syaitan akan memakan itu. Berarti kalau menyisakan itu sama artinya memberi makan syaitan. Apa makna hakikatnya wallahu alam, karena ini adalah perkara gaib. Tapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makanan jatuh beliau perintahkan ambil, kemudian bersihkan, wal yakulha, makan makanan itu. Kalau masih mungkin dibersihkan. Tapi kalau di tempat yang kotor tak mungkin lagi, nah itu tentu ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau di tempat yang bersih, maka berarti menjadi anjuran tempat di sekitar makan itu hendaklah selalu bersih. Nah, dan kebersihan itu adalah perintah agama. Bersih badan, bersih makanan, bersih tempat. Nah, maka kalau dia jatuh, ambil, kemudian makan. Dan kata Rasul, jangan sisakan atau tinggalkan makanan itu untuk syaitan.
Berarti setan bisa memakan, tapi kan tidak pernah kita lihat. Kalau ada sisa makanan yang ada di piring habis dengan sendiri kan tak pernah kita lihat. Nah, wallahu a'lam apa maknanya ini. Yang jelas Rasul perintahkan begitu. Itu artinya berarti sisa makanan sama artinya kita memberi makan syaitan. Sementara syaitan itu adalah musuh kita. Fattakhizuhu aduwa. Dia adalah musuh kita, jadikan dia sebagai musuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik dalam riwayat ini, wa amara an tuslatal qas'ah. Kemudian beliau perintahkan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di piring. Kalau kita makan pakai piring, jangan biarkan makanan apakah berupa nasi atau lauk pauk yang masih tersisa di piring, tapi habiskan makan semuanya. Nah, kalau begitu ketika hendak makan, ya perkirakan dulu kira-kira berapa kesanggupan kita untuk menghabiskan makanan itu sehingga tidak ada yang tersisa. Jangan mengikut kepada selera. Ketika sedang sangat lapar, mungkin semua dalam pikirannya bisa dihabiskan. Keinginannya bisa menghabiskan semua makanan, tapi belum tentu mampu. Maka perkirakan tentu seperti apa kebiasaan kemampuan dia menghabiskan makanan, mana yang dia sukai. Jangan berlebih-lebihan. Perkirakan sekiranya seberapa banyak mampu untuk menghabiskan dan tidak tersisa sedikit pun. Walaupun satu butir nasi, habiskan, jangan sisakan dia di piring tempat makan. Begitu juga lauk pauknya, sayurnya, jangan sisakan. Nah, apa hikmahnya? Beliau mengatakan, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Hikmahnya adalah karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada makanan yang mana adanya keberkahan. Bisa jadi keberkahan itu Allah letakkan pada sisa makanan yang seandainya ditinggalkan di piring. Bisa jadi berkahnya di situ. Jadi kalian tak tahu berkahnya yang mana, maka habiskan. Kalau begitu di dalam makanan kita makan itu pasti ada keberkahan. Makanya ketika mau makan ada doa, Allahumma barik lana. Kan gitu kan? Itu doa minta keberkahan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Artinya makan yang dimakan ini jadikanlah sebagai berkah. Nah, keberkahan itu kelebihan atau tambahan-tambahan dari manfaat yang seharusnya. Umpamanya kalau makan satu piring itu kenyangnya kalau makannya pagi jam 7 biasanya sampai pukul 11 umpamanya. Ini ilustrasinya. Lalu dengan membaca doa basmalah, kenyangnya bisa sampai sore. Maka kelebihan itu adalah keberkahan. Dulu kita contohkan keberkahan seorang sahabat yang saat dia masih muda membawakan air wudhunya Nabi. Kemudian Nabi bertanya setelah berwudhu, apa balasan atau imbalan yang kamu minta? Minta saja. Kemudian sahabat tadi mengatakan, saya tidak minta apa-apa ya Rasulullah. Dan Nabi minta saja sampai 3 kali. Sahabat ini pun mengatakan, saya hanya minta didoakan. Nah, baiklah, di Rasul mendoakan, semoga Allah memberkahimu atau memberikan keberkahan untukmu. Itu saja pendek doa Nabi. Nah, itu adalah doa. Tapi bagaimana keberkahan yang Allah berikan? Allah panjangkan umurnya sahabat ini sampai lebih kurang 90 tahun dalam keadaan sehat, tidak bongkok, kuat, tidak pikun. Kalau kita rata-rata 60-70 sudah mulai pikun. Dia sampai 90 badannya sehat, tak pernah sakit. Lalu dia bertanya kepada sahabat ini, apa rahasianya sehingga engkau bisa hidup seumur ini 90 tahun tanpa merasakan atau tidak menderita sakit seperti kebanyakan orang. Maka dia ceritakanlah dulu pada masa mudanya pernah
membawakan air wudhu untuk Nabi, kemudian Nabi meminta dia untuk meminta imbalannya, tapi dia tidak mau, hanya minta didoakan. Maka Rasul mendoakan agar Allah berikan keberkahan. Nah, kalau bukan karena doa Rasulullah, mungkin saya tidak seperti ini. Mungkin seperti kebanyakan orang. Itu pentingnya keberkahan. Jadi apa yang kita makan itu ada keberkahan di situ. Hanya kita tidak tahu di mana, pada makanan yang mana, pada butiran nasi yang mana, pada sambal yang mana ada keberkahan. Maka habiskan semuanya, jangan sisakan di piring, agar keberkahan itu sempurna kita dapatkan. Inilah suatu adab makan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menyisakan makanan. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini menunjukkan hadis sahih bisa dijadikan hujah atau hadis yang makbul. Demikian hadis yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.